Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, ataupun pagi dimanapun Anda berada. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai Microsoft Word, penggunaan Microsoft Word. Di sini saya sudah berikan contoh, itu berupa format Microsoft Word. Kita akan mulai dari awal karena di sini sudah berupa format jadi. Saya akan bersihkan dulu formatnya di sini. Nah, jadi di sini udah standar ya. Oke, kita mulai di sini, yaitu membuat nomor halaman otomatis. Nah, yang pertama-tama di sini kita akan lihat ya. Ini halaman pertama, yaitu judul utama. Kemudian nanti di sini akan kita buat daftar isi. Daftar isinya yaitu mencakup, di sini ada kata pengantar dan seterusnya sampai bab kesimpulan. Oke, yang pertama kita akan buat nomor halaman otomatis seperti ini ya. Ini udah contohnya udah jadi. Nah, berarti kalau misalkan bagaimana kalau masih polos ini gitu. Oke, kita akan mulai dengan klik insert. Kemudian di sini ada page number, kita klik. Kemudian di sini ada pilihan, saya mau pakai yang bawah. Nah, misalkan ini saya mau geser ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, jadi halaman pertama itu page numbernya ada sebelah kanan. Kemudian halaman kedua pun sama. Sampai halaman ketiga dan seterusnya. Nah, setelah selesai, kita close header and footer. Nah, ini kembali seperti biasa, dia otomatis mempunyai nomor halaman masing-masing. Oke. Opsi pertama sudah selesai. Kita lanjutkan dengan membuat heading atau judul halaman utama, sekaligus juga kita membuat subjudul halaman, atau di sini kodenya untuk halaman utama itu biasanya disebutnya H1 ya. Kemudian untuk subjudul kita buat H2. Bagaimana contohnya? Ya, kita lihat bersama di sini. Pertama di sini kata pengantar akan kita buat judul utama atau H1. Di sini boleh kalian berikan bold atau tidak ya, terserah. Misalkan di sini saya kasih bold. Nah, tapi formatnya tetap harus masuk di sini di heading sebagai judul utama. Kita klik. Nah, tanda ini telah terformat ya, ada tanda seperti ini di Microsoft seperti panah ke bawah. Kalau kita klik kiri, nah itu akan menunjukkan bahwa ini adalah format dari heading 1 atau judul halaman pertama. Kemudian di sini ada bab 1 atau pendahuluan. Nah, ini kita buat untuk subjudul dari halaman pertama. Kita klik di sini, kita blok ya. Mouse kiri ditahan, kemudian kita drag sampai dia terarsir seperti ini. Kemudian kita klik heading 2. Oke, nah ini udah terbentuk heading 2. Berikutnya ini juga sama, bab 2. Kita blok, kemudian heading 2. Di sini sampai di bab kesimpulan atau bab 3. Kita klik heading 2. Oke, di sini sudah selesai kita membuat judul dan subjudul H1 dan H2. Kemudian berikutnya sini udah tadi ya, udah kita praktekkan untuk membuat heading utama, halaman utama dan halaman subjudul atau H2. Setelah ini kita buat, nah ini akan memudahkan kita untuk membuat daftar isi halaman. Nah, bagaimana caranya buat daftar isi halaman? Di sini kita gunakan
dari sekian banyak menu Microsoft Word, kita pakai referensi atau reference. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih di sini Table of Contents. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada pilihan nih, kontennya mau yang pertama atau kedua. Nah, kita ambil contoh yang kedua. Nah, ini udah langsung terbentuk otomatis. Jadi H1-nya di sini udah terbentuk, kemudian di subnya atau H2-nya juga terbentuk. Nah, untuk table of content ini kita nggak usah gunakan, kecuali kalau misalkan mau diganti seperti daftar isi, nggak masalah, kita ganti aja ya. Daftar, kita gunakan huruf besar. Daftar isi halaman. Oke, udah terbentuk. Nah, sekarang ini maksudnya apa? Cuma daftar isi gini. Kalau di dalam halaman yang sudah mencapai jumlahnya lebih dari 10, misalkan dalam pembuatan skripsi, itu ini akan memudahkan bagi penguji atau dosen itu untuk melihat halaman-halaman dan sub-halaman dari daftar isi ini. Contohnya, saya mau lihat kata pengantar di sini. Caranya, kita akan tekan CTRL atau kontrol di pojok kiri bawah mouse. Kita tekan, kemudian mouse-nya kita gerakkan sini. Ini udah ada tanda CTRL plus klik. Maka dia akan masuk ke link. Di sini kata pengantar karena kita buat tadi H1, kita klik. Nah, dia akan masuk di judul utama atau H1. Kemudian kita balik kembali ke daftar isi. Nah, saya mau lihat isi daripada H2-nya, misalkan di tengah ini. Kita pencet CTRL atau Ctrl. Nah, kemudian mouse kita arahkan ke sini, kita klik. Nah, dia akan masuk ke bab 2. Nah, seperti itu. Begitupun dengan yang terakhir, kita CTRL, dia akan masuk sini. Dan seterusnya sampai berapapun kita punya halaman dalam satu file Microsoft Word, itu akan memudahkan kita untuk mencari di sini, yaitu di daftar isi ini. Ini bukan hanya menggunakan H1 atau H2 ya. Di sini juga misalkan kita menggunakan, mau dipertambah lagi dari subjudul, ada subchild judul lagi. Itu bisa masuk ke heading 3, heading 4 dan seterusnya. Jadi begitu kita klik, dia akan masuk ke bagian ini yang dimaksud, yang telah kita marking dari awal. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.